Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my students. Good afternoon. Okay, meet me here again in my class, for English literature, sastra Inggris. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang recount text terutama untuk yang biografi. Karena kemarin sepertinya kalian masih agak bingung. Jadi hari ini akan Ibu coba untuk menerangkannya. Mudah-mudahan nanti kalian akan paham. Karena nanti di akhir pembelajaran kalian harus bisa selain mengerti apa yang sudah Ibu terangkan, kalian juga harus mengerjakan sebuah latihan untuk menyusun sebuah teks biografi. Ya, baiklah. Untuk yang pertama yaitu tentang definition. Definition recount text is a text which tells about past event or past experiences. Jadi biografi teks itu bagian dari recount text, di mana ini menceritakan tentang pengalaman seseorang. Berarti kalau menceritakan pengalaman seseorang, kita menggunakan tensesnya yang past tense, yang sudah terjadi. Nah, untuk kali ini Ibu akan lebih fokus recount text-nya tentang biographical recount, Nah, recount text contohnya adalah yang Ibu tadi jelaskan. For example, a story about your last holiday. Jadi itu menceritakan tentang pengalaman kalian ketika berlibur. Nah, ini tentunya untuk menceritakan hal yang seperti ini yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan. Jadi menceritakan ulang, Yang kedua, story about someone who did something in the past. Juga bisa ini. Jadi sudah Ibu katakan bahwa kegiatan yang sudah dilakukan, jadi diceritakan ulang kembali. Kemudian, nah ini yang akan menjadi permasalahan atau yang akan Ibu sampaikan adalah tentang biography, a sequence of life events of famous person. Nah, biasanya biografi itu ditulis untuk menceritakan tentang orang-orang terkenal. Apakah kita atau mungkin kalian bisa membuat biografi? Tentu saja bisa. Biografi sendiri tentu saja bisa, Bisa dengan melihat contoh-contoh biografi orang-orang terkenal. Gitu. Nah, siapa tahu kalian nanti someday you will write a biographical of a famous person, for example, Okay. It could be, bisa saja terjadi, Nah, apa sih biographical recount itu or biography? Is a written of the series of events that make up a person's life. Jadi ini menceritakan tentang kehidupan seseorang dari misalkan dari lahirnya orang tersebut, kemudian apa yang sudah dikerjakan, sekolahnya di mana, kemudian pencapaiannya apa saja. Karena biasanya biografi itu orang-orang terkenal, maka di situ akan dibeberkan atau akan diceritakan tahap-tahap orang tersebut bisa mencapai atau menjadi orang yang sukses. Nah, dengan membaca biografi ini juga kita akan terinspirasi untuk biasanya mengikuti jejak-jejak mereka. Karena mereka mempunyai prestasi ataupun mempunyai pengalaman hidup yang biasanya sih menginspirasi orang, gitu. Kemudian apa sih the social function-nya? Biasanya social function-nya itu adalah biographical recount is to inform by retelling past events and achievements in a person's lives. Jadi sudah dikatakan bahwa fungsi sosialnya adalah untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian yang sudah berlalu, itu tentang pencapaian seseorang dalam kehidupannya. Jadi biasanya biografi ini
Bisa berupa teks saja, hanya sedikit, bisa juga beberapa lembar, bisa juga satu buku. Biasanya kalau biografi yang lengkap itu berbentuk buku karena dia menceritakan tentang background dia dari mulai lahir, kemudian lingkungannya, keluarganya, kemudian pendidikan dia, kemudian dari mulai dia bekerja dan lain sebagainya. Jadi biasanya berbentuk buku itu yang lebih komplit lagi ya. Ya, kita lanjutkan ke the generic structure of biographical recount. Itu apa sih generic structure-nya? Generic structure itu adalah struktur umum yang biasa terdapat dalam teks. Nah, ini tentang teks biographical recount. Ada apa saja? Nah, biasanya itu terdiri dari pertama ada orientation untuk orientasi. Biasanya di sini paragraf pendahuluan atau introductory paragraph itu memuat tentang the background information why this person is famous. Ya. Jadi kenapa orang ini bisa terkenal? Di situ diceritakan di paragraf pertama. Dan biasa juga selain itu juga dari mulai dia lahir dan lain sebagainya ada juga ditempatkan di paragraf pertama seperti ini di orientasi ya. Kemudian selanjutnya events. Events itu supporting paragraph untuk menceritakan atau menjelaskan paragraf pertama. Nah, biasanya ini chronological event ya, dari tahap dia lahir, kemudian pendidikan dari dasarnya apa, kemudian pertama dia bekerja sebagai apa, kemudian apa saja pencapaian-pencapaian dalam hidupnya. Di sini diterangkan. Apakah paragrafnya cuma satu? Tidak juga. Bisa beberapa paragraf. Ataupun bisa satu paragraf tapi memuat beberapa event. Ya, ini depend on the writers. Bagaimana si penulis inginnya, ya. Oke, dan selanjutnya biasanya generic structure-nya itu ada reorientation. Jadi di paragraf terakhir dinamakan dengan reorientation. Ini memuat kesimpulan dari cerita si orang yang menjadi yang menjadi sentral dalam teks tersebut. Ya, bisa berupa teks, bisa berupa buku. Ya, jadi a conclusion with a comment on the contribution. Nah, biasanya juga ada komentar-komentar mengenai si orang tersebut, komentar positif dan juga untuk penekanan atau penguatan cerita orang tersebut, ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh seorang Florence Nightingale. Ini adalah seorang perawat, juru rawat yang pernah merawat korban-korban perang, terutama tentara ini di Turki. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian boleh lihat-lihat dan baca. Yang akan Ibu jelaskan adalah dari generic structure-nya, ada apa saja. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa paragraf pertama itu biasanya memuat tentang orientation. Di sini diceritakan tentang background dari Florence Nightingale. Dia lahirnya, kemudian family-nya seperti apa, kemudian background dari keluarganya. Kemudian lanjut ke paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ini adalah bagaimana Florence Nightingale ini bekerja. Kemudian pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah didapat dan akhirnya dia mendapatkan awards ya, apresiasi dari berbagai
berbagai organisasi dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah reorientation. Reorientation itu tadi sudah dijelaskan bahwa biasanya memuat tentang kesimpulan dan juga komentar yang menguatkan bahwa orang ini adalah orang yang benar-benar membuat jejak yang bagus dalam hidupnya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, language features of biographical recount biasanya pertama use past tense, of course, ya, karena ini menceritakan tentang pengalaman yang sudah terjadi, pengalaman hidup yang sudah dilakukan terjadi. Kemudian yang kedua ciri kebahasaannya adalah use of action verbs. Action verbs itu kata kerja kata kerja aktif dilakukan. For example here, work, jumped, run, etc. Jadi kata kerja yang yang menggambarkan bahwa orang tersebut melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga itu use mental verbs, thought, knew, felt, etc. Itu kata kerja yang melibatkan pikiran seseorang, mental. Jadi tidak dilakukan oleh fisik, tapi dia secara mental dia melakukan sesuatu, ya. Kemudian yang keempat, use of names of specific people or personal participants. Of course, ya, karena di sini menceritakan tentang seseorang pasti ada nama orang yang disebut. Tuh, ya, salah satu cirinya. Kemudian yang kelima adalah use adverbs of time and time connectives. Ini menggunakan chronological connection. Jadi menggunakan keterangan waktu, kemudian juga kata penghubung, ya. Oke, kita lihat contohnya. Untuk Florence Nightingale di sini kita lihat social function. Nah, kemarin ada yang bertanya social functionnya, Bu, itu bagaimana? Jadi social function itu fungsi sosial dari teks tersebut, ya. Di sini, for example, is to inform by retelling past events and achievements of Florence Nightingale's life. Itu fungsi sosialnya, ya. Nah, nanti kalau ada teks yang lain, ya tinggal kita ramu saja siapa yang menjadi tokoh dari teks tersebut, dari biografi tersebut, ya. Nah, language features-nya itu yang seperti apa? Ini language features dari Florence Nightingale teks. Nah, nanti kalau teksnya yang lain kalian tinggal ramu saja gitu, ya. Satu, use past tense, of course. Use past tense itu formulanya itu subjek ditambah verb kedua. Jadi di sini untuk kata kerjanya menggunakan bentuk kedua. Atau kalau dia menerangkan sesuatu maka dia menggunakan was atau word, termasuk untuk passive voice. Jadi passive voice dia was, were, verb 3. For example, Florence Nightingale was born on May 12, 1820. Nah, ini, ya, ini menunjukkan dia menggunakan past tense, was born. Oke. Kemudian, she wanted to become a nurse. Wanted here. Menggunakan verb 2. Ini subjeknya. Ini subjeknya. Ya. Ini she itu pengganti dari Florence Nightingale. Kedua, use action verbs. Tadi use action verb, tentunya verbnya yang dipakai adalah verb 2, ya. Sini wanted, spent, filtered, return. Ini yang regular verb. Nanti ada yang irregular verbnya. Seperti apa? Kalian boleh lihat nanti di kamus, ya. Oke. Yang ketiga, use mental verb. Aspire, disagree. Ya. Jadi dia kata kerja yang dia bekerja tapi tidak secara fisik. Yang bekerjanya adalah dari dalam jiwa seseorang, ya. Kemudian yang keempat, use of names of specific people, of course, because the text is about Florence Nightingale. Jadi di sini yang muncul lebih banyak adalah Florence Nightingale, ya.
Dan kelima, use adverb of time and time connectives. Di sini banyak sekali adverb of time-nya ya. Jadi yang dipakai ada bulan, ada tahun, ada hari mungkin ya. Oke, itu adalah kata keterangan. Ya, keterangan. Oke, dan kemudian di sini, however, by the time, itu adalah time connectives. Oke. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya, tidak ada kebingungan lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk explanation-nya, penjelasannya tentang recount text ya, khusus biografi. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti, kemudian kalian bisa aplikasikan ketika kalian ada soal mengenai biographical recount text ya. Yang Ibu sudah jelaskan tadi tentang definisinya, definitionnya, kemudian struktur umum, generic structure-nya itu seperti apa, tadi udah. Kemudian ada contohnya banyak ya, example of biographical recount text itu banyak, bisa dia seniman, politikus ya, petani dan lain sebagainya yang memang dia patut kita contoh ya, patut kita tiru bagaimana dia berhasil menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain. Kemudian tentang language features, jadi tadi udah diterangkan tentang ciri-ciri kebahasaannya ya. Oke, itu saja. Yeah, thank you for attending my class today. Jika ada pertanyaan, boleh Wapri, tapi mohon maaf jika kadang Wapri itu agak slow respon ya, karena menumpuk ya. Setelah ini nanti kalian ada tugas, silahkan dikerjakan. Yang bisa Google Classroom, ke Google Classroom mungkin nanti. Kalau yang tidak bisa, simpan saja dulu di buku. Jadi kalau misalnya kata Ibu fotokan, kirimkan, baru difotokan dan kirimkan. Atau mungkin nanti ada waktu untuk dikumpulkan ke sekolah. Tapi ingat tetap harus menjaga protokol kesehatan, tidak berkerumun, selalu memakai masker. Itu saja ya. Okay, once again, thank you for attending my class. I'll see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.